Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 5 Juli 2025, Sabtu pertama di bulan Juli yang dikhususkan sebagai Sabtu para imam. Saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa bagi para imam kita, supaya mereka semakin 3S, semakin setia, suci, dan penuh dengan sukacita dalam karya pelayanan. Hari ini kita akan merenungkan firman yang diambil dari Injil Matius 9 ayat 14 sampai dengan 17. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan bertanya, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa waktu yang lalu saya mengantar seorang teman imam untuk endoskopi gastro ke rumah sakit PIK. Prosedurnya disampaikan harus cek darah dan puasa minimal 8 jam. Saya sampaikan kepada Romo yang bersangkutan, dan pada hari H Romo ini mengatakan kepada saya, "Ki, ampun 1000 ampun Ki. Gua gak kuat puasa. Jadi tadi aku ngemil telur rebus 3." Lalu saya katakan, "Lah gimana sih? Kan disuruh puasa. Nanti gak bisa di endoskopi gimana?" tanya saya. Lalu ia menjawab, "Udahlah, gua puasa dengerin lu." Dan betul, ketika di endoskopi, itu telur masih ada dalam lambungnya begitu banyak, belum tercerna. Hingga harus diulang lagi, ya ampun. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Puasa saya kira motivasinya adalah menahan diri, agar kita semakin merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Firman Tuhan hari ini sangat menarik, karena di dalamnya terdapat 3 perumpamaan. Pertama, perumpamaan tentang para sahabat dan mempelai. Kedua, perumpamaan tentang menambal kain baru pada kain tua. Dan yang ketiga, perumpamaan tentang anggur baru yang diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Ketiga perumpamaan ini merupakan jawaban yang diberikan Yesus untuk menjawab para murid dari Yohanes Pembaptis yang mempertanyakan tentang mengapa murid-muridmu tidak berpuasa. Perumpamaan tentang mengapa para murid tidak berpuasa digambarkan, dipaparkan oleh Yesus, yakni seperti sahabat para mempelai. Sahabat para mempelai pasti tidak akan berduka cita ketika mempelai bersama-sama dengan mereka. Maka seharusnya para sahabat-sahabat mempelai bersuka cita selama mempelai itu bersama-sama dengan mereka. Dan kehadiran Yesus adalah mempelai.
Dan murid-muridnya adalah para sahabat-sahabatnya yang seharusnya bersuka cita ketika Yesus sang mempelai masih berada di tengah-tengah mereka. Demikian juga dengan menambalkan kain yang baru untuk menambal baju yang tua, baju yang lama. Ini tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena menambal kain baru ditambal pada kain yang sudah mau mulai susut, sudah mulai koyak, maka kain baru ini mungkin akan semakin merabik, akan semakin mengoyakkan baju yang sudah lama, yang sudah tua itu. Demikian juga dengan anggur baru. Kalau dimasukin ke dalam kantong kulit yang sudah tua, anggur itu akan berfermentasi sehingga akhirnya kantong kulit yang tua itu akan robek, akan jebol karena fermentasi dari anggur yang baru. Maka maknanya apa? Yesus ingin mengatakan bahwa yang ia ajarkan adalah sesuatu yang baru. Namun orang-orang masih mau hidup dengan cara habitus hidup yang lama. Sehingga orang tidak mau bertransformasi untuk mengalami kebaruan yang akan mengubah hidup mereka. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, pembaharuan dan transformasi hidup perlu kita upayakan sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Jangan jadi pengikut Tuhan yang gitu-gitu aja. Yang gitu-gitu aja maksudnya apa? Seperti orang Farisi yang bermuka dua, yang munafik, berdoa supaya dilihat orang, melakukan olah kesalehan macam berpuasa, wajahnya muram supaya dilihat dan dikagumi. Oh, saleh ya, sedang berpuasa. Itulah cara hidup yang lama. Perlu kebaharuan dalam menjadi pengikut Yesus. Mari kita ubah hidup kita untuk menjadi hidup yang baru. Kita mau tinggalkan cara hidup yang lama yang dipenuhi dengan keburukan, dengan kedosaan, untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang sejati, yang baru, yang semakin lebih baik lagi. Selamat bermenung, happy weekend untuk kita. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.